kajian ini Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad lebih jauh menyampaikan tentang melek ekonomi syariah dengan kita jauhi budaya konsumtif. Kepada guru kita Ustaz Abdul Somad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, belikan saya kain kasa. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jemaah ini sedang puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan sehat, istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya berpantun itu tidak juga susah-susah kali. Jadi pantun 4 baris. Yang penting 2 baris yang di ujung itu aja dulu. Asal udah dapat 2 baris di ujung itu, yang 2 di pangkal itu tinggal kita cari-cari. Misalnya, memang sedap ikan tenggiri. Ikan tenggiri gulai berkuah. Kalau menabung di Bank Riau Kepri, insya Allah hartanya berkah. Jadi yang 2 di ujung itu aja dulu. Kalau menabung di Bank Riau Kepri, insya Allah hartanya berkah. Jadi Kepri berkah. Asal udah dapat Kepri berarti ikan tenggiri. Berkah berarti berkuah. Bisa juga lain. Makanya tadi ada ikan teri, bisa juga Indragiri. Kalau Tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli ragi. Ibu-ibu yang tak menabung di Riau Kepri, lakinya menikah lagi. Nah, bisa juga dibuat. Jadi asal dapat 2 di ujung itu. Ini tidak hanya penting bagi kita orang yang sudah di Riau, karena di Riau ini berpantun, penting juga bagi pejabat-pejabat nanti yang dari Jakarta, takutnya dia takut ditempatkan kemari. Gara-gara apa? Gara-gara takut stres dia, nanti disuruh berpantun gimana? Misalnya asal dapat 2 di ujung itu, ini ceramah atau kursus pantun jadi. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Bapak Zulkifli Syukur MSI. Mudah-mudahan istiqomah, sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa memetik jamur. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Asal udah dapat ujungnya itu, mewakili gubernur. Itu mewakili, kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa memetik janur. Selalu mewakili, lama-lama jadi gubernur. Nantilah kita atur insyaallah. Hadir juga bersama kita Bapak Kepala OJK, Bapak Perwakilan Bank Indonesia. Di tengah kesibukannya hadir bersama kita Bapak Danrem 031 Wirabima beserta Ibu. Hadir juga bersama kita terutama Sohibul Hajat, keluarga besar pegawai Bank Riau Kepri Syariah. Hadir bersama kita guru kita, para asatiz, Ustadz Al-Nabdinar, Kiai Haji Muhammad Hanafi, Doktor, pimpinan Pondok Pesantrenul Azhar, Dr. Khairi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Konsumtif. Ibu-ibu nanti bagian konsumsi. Konsumsi biasanya makan minum. Jadi konsumtif adalah orang yang selalu banyak makan minum. Biasanya dianalogikan ke makanan, padahal tidak semuanya makanan. Pakaian, kendaraan, rumah. Dari mana sebetulnya sifat konsumtif ini datang? Konsumtif itu datangnya dari hawa nafsu. Keinginan-keinginan. Ingin makan, ingin minum,
Ada selalu keinginan-keinginan. Diri kita ini bahasa Arabnya nafs. Kalau bahasa Arabnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Uridu an u'arrifa nafsi bikum. Kalau bahasa kampung awak, I want to explain myself for you. Diri saya. Makanya ada orang mengatakan, kita ini harus bersama-sama, jangan egois diri-diri, jangan nafsi-nafsi. Diri itu nafs. Lalu di dalam nafsnya ada keinginan-keinginan. Keinginan itu disebut dengan hawa. Makanya istilahnya digabungkan dua. Hawa, ada hawa nafsu. Ada keinginan dalam diri kita. Jadi saya sebagai manusia, saya punya keinginan-keinginan. Ingin itu, ingin ini. Contohnya, ya saya suka cincin. Mana saya pakai cincin. Jadi saya suka cincin. Pergi saya ke jual batu cincin. Saya tengok. Pas saya pegang, cantik. Kalau bahasa Inggrisnya ruby. Bahasa Arabnya yakut. Batu bahasa Melayunya delima merah. Pas saya pegang, ini berapa Pak? Kata dia. 4 juta, 40 juta. Kata. Dibilangnya 40 juta, berdenyut jantung saya. Seandainya saya belilah batu itu, lalu saya pakai, orang tidak akan menyangka itu 40 juta. Kenapa? Karena saya bukan pejabat, bukan orang kaya. Ditengok orang, paling batu kali, kata dia. Saya aja yang merasa hebat. Orang yang nengok biasa aja. Dan kalau saya pakailah batu itu 40 juta. Waktu saya menengok batu itu saya kagum. Tapi 40 juta itu sudah bisa membiayai 40 anak pesantren gratis di Nurul Azhar Palace. Ustadz pakai cincin juga? Pakai, tapi ini mereknya Casio. Dikasih orang. Waktu saya pergi ke Medan, dibawa ke toko batu punya orang Tionghoa, Cina. Besar-besar, dari yang sebesar telur angsa sampai yang sebesar ujung kelingking ada. Ustadz suka batu apa, kata dia? Saya suka. Gitu dia bilang siap, langsung pikiran saya, berapalah harganya? Dipasangkannya untuk Ustadz gratis, kata dia. Orang Tionghoa, tidak Islam, agamanya Konghucu. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu radikal, kepala kau kena pukul. Saya berkawan dengan siapapun, Islam tak Islam, selama kita masih manusia. Dalam hubungan akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kalau Tuhan membuka toko, kenapa tiba-tiba pantun? Tiba-tiba ingat saya. Kalau Tuhan membuka toko di Yogyakarta, waktu saya pulang dari Maroko, beliau ini wakil wali kota. Ini Pak Rizal Muluk ada di sini. Wakil Pak Herman Abdullah waktu itu. Kalau Tuhan membuka toko menjual janur. Waktu saya pulang dari Maroko, beliau ini pejabat gubernur dan wakil gubernur. Pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi gubernur. Dan sekarang beliau adalah nasabah prioritas, VVIP, very very important person. Bapak Mambang Mit ada di sini. Jadi memang kita ini kadang setelah nampak orangnya baru ingat, muncul dia belakangan. Jadi yang tak saya sebutkan itu sabar aja, nanti lama-lama saya sebutkan. Nah, jadi keinginan dalam diri itu bisa kita tekan dengan beberapa hal. Yang pertama, ingat penderitaan orang lain. Kalau saya turutkanlah keinginan saya akan pakai baju yang mahal. Naik saya ke mall, mallnya tak saya sebut, takut jadi iklan gratis. Naik saya ke mall di atas, saya tengok baju itu, wah, ada yang 5 juta. Kalau ada orang sambil merokok, sebentar-bentar diginikannya. Oh, maaf Ustaz, nanti bolong. Itu berarti 5 juta ke atas tuh. Sedikit. Turun saya ke bawah, lantai bawah, ada saya lihat tulisan cuci gudang 100.000, saya beli 4.
saya pakai. Enggak ada orang bilang baju murahan, enggak ada. Dan alhamdulillahnya belum pernah pas saya pakai sama pula warna dan mereknya. Belum pernah dia bisik, Ustaz cuci gudang juga ya. Entah karena dia segan. Jadi sebetulnya kalau kita beli yang mahal-mahal itu perasaan kita aja hebat. Kalau bahasa anak muda sok mantap. Orang nengok kita biasa aja. Bukan hebat-hebat kali. Dari mulai baju, cincin, jam gitu juga. Pernah saya ketemu sama jamaah. Habis dari toilet, napasnya tersengal-sengal. Ustaz, katanya, ada apa? Saya bilang, tinggal jam saya yang harga 100 juta itu Pak Ustaz. Dalam hati saya, entah siapa yang nanya. Awalnya saya kesian menengok dia hilang jam. Tapi pas dia bilang 100 tuh, hilang kasihan saya. Mampus lah kau, kata saya. Cuman enggak kuat-kuat kali. Mau jam 100 juta, mau jam 1 juta, fungsinya satu, menunjukkan waktu ceramah udah habis. Kan itu cuman fungsi jam itu kan. Manusia ini ingin kepastian. Kapan sebetulnya dia dipinang? Makanya orang kalau dengar ceramah saya itu dia tidak cemas. Kenapa? Asal habis 60 menit, selesai. Kalau Tuhan beli rendang, jangan dipegang nanti basi. Ceramah ini tak boleh panjang, karena sekarang kita perlu efisiensi. Orang ini bilang efisiensi, tepuk tangan dia langsung ah. Jadi jangan sangka kalau udah jadi ustadz tak ada hawa nafsunya lagi. Ada. Jangan kalian pikir saya ini tak bernafsu. Ustadz Somad itu Masya Allah, kalau dia ceramah ke BRK itu nggak mau dia nengok perempuan. Tadi waktu lewat saya, mana ada perempuan itu saya tengok. Kenapa? Karena kamera kalian menyala nengok mata saya. Waktu saya diwawancarai TV, inilah kadang orang TV ini. Udah jelas kita laki-laki, pewawancaranya perempuan. Jadi waktu wawancara itu saya nunduk terus. Di komen mereka, Ustadz yang takut kepada dunia, Ustadz yang rendah hati, kata orang. Rasa saya melambung saya. Padahal saya takut karena kamera itu ke biji mata saya. Dikira orang ini kita tak bernafsu. Jadi sebenarnya Islam itu datang bukan menghilangkan hawa nafsu. Islam itu hanya mengatur hawa nafsu. Ini perlu diluruskan. Jadi banyak orang setelah dia taubat, hijrah, yang sebelumnya preman, yang sebelumnya jahat, kafir, bersyahadat, masuk Islam. Habis itu dia kata saya kok masih ada nafsu. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu, Islam mengatur hawa nafsu. Saya ingin makan banyak, ingin pakaian banyak. Ustadz Somad, kasihlah kain sarung untuk kami Pak Ustadz. Pernah saya disindir orang itu. Panas juga telinga saya. Mentang-mentang beberapa kali iklan saya ambasador sarung. Kau tahu saya bilang, sarung-sarung yang dapat saya itu habis sudah dibagi-bagi. Fakir miskin, anak yatim, tamu. Tak percaya tanya sama istri saya. Sudah saya kasih tahu jawabannya ke dia. Sarung asal cukup untuk pakai sembahyang, untuk ceramah, udah. Untuk apa disimpan banyak-banyak. Jadi yang menekan hawa nafsu kita itu yang pertama adalah bahwa ada orang lain yang amat sangat memerlukan, membutuhkan. Ini pikiran ini tidak bisa di stop. Kalau mulut bisa di stop. Stop dia kan? Kalau tangan bisa di stop. Kaki bisa di stop. Tapi pikiran tak bisa di stop. Pikiran hanya bisa diarahkan. Itulah pentingnya kalau ibu ulang tahun anak, bawa ke mall, bagus. Bawa ke pulau, cantik. Bawa ke danau, tak salah. Tapi bawa dia ke panti asuhan belakang Koki Sunda. Namanya Pajar Harapan. Ini kalau kita terus, sebelah kiri, ada panti asuhan di belakang ruko. Bawakan nasi bungkus, makan siang sama anak-anak panti di situ. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak panti di sini? 100. Kami mau makan siang bersama. Semuanya Pak? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan kita cuma bawa 3 bungkus kan. Jangan semua, tumpur lah.
Makan. Bawa anak kita itu ke kamar. Tunjukkan kamar anak panti. Ini kamarnya. Tunjukkan toiletnya, kamar mandinya. Di sini anak-anak. Tunjukkan. Mak. Kenapa abang-abang tuh di sini? Ayahnya meninggal. Kau pun kalau mati ayah kau nanti, aku kawin lagi. Biar tahu dia. Balik dari situ insya Allah anak ibu tidak akan konsumtif. Alhamdulillah Pak Ustaz. Setelah kami pakai jurus Ustaz, anak saya tak konsumtif lagi Pak Ustaz. Bini saya pula konsumtif. Kalau untuk ibu-ibu ini senang aja, biar supaya dia tidak konsumtif. Bawa ziarah kubur sehari 3 kali. Mana boleh perempuan dibawa ziarah kubur Pak Ustadz? Perempuan tidak boleh ziarah kubur sering-sering. Zuwaratil kubur itu maksudnya kalau dia meninggal anaknya, dia mempersedih-sedih dirinya, itu tak boleh. Tapi kalau untuk menyetop keinginan branded, merek skincare aja 5. Muka putih, leher hitam. Kunci mendengar tausiah saya itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Ada ibu yang tersinggung? Takut orangnya. Keinginan itu diredam dengan menengok ke bawah. Makanya kalau dibawa bini ini ziarah kubur, bagus sekali. Mau puasa, buat ziarah kubur. Siang, buat ziarah kubur. Mau hari raya, buat ziarah kubur. Bapak nanti buat vlog di situ. Hai guys, pada akhirnya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah istri-istri orang, jangan tunjuk dia, mengamuk dia. Orang sana yang jauh-jauh. Insya Allah. Itu dari mana Ustaz dapat jurus itu? Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, itulah dia. Alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan oleh takasur, banyak baju, banyak 3 lemari baju. Yang hari raya tahun 2017 masih ada lagi sekarang. Saya dalam setahun itu 3 kali membersihkan lemari. Baju, celana, kain sarung, masukkan semua, kirim, bagi fakir miskin, anak yatim. Asal cukup pakai, udah. Makanya kemana-mana saya sampai ada jamaah itu. Ustaz, saya tengok di video Ustaz itu putih semua. Ustaz nggak pernah ganti baju ya, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah baju, masalah sepatu. Tengoklah sepatu, biasa aja. Ini sepatu sampai berpuluh-puluh juta. Ustaz ngomong gitu kan karena Ustaz nggak punya duit. Ada walaupun tak banyak. Masa kita selalu ke BRKS ini nggak punya duit? Kalian pikirnya Ustaz kaleng-kaleng. Menekan keinginan. Alah, itu jam tangan Ustaz itu pasti mahal. Dikasih Ustaz Lukman. Ustaz Lukman Pontianak kasih. Kita kalau dikasih orang, pakai. Supaya waktu ditengoknya senang hati dia. Kalau bisa kita balas. Tak bisa kita balas, idkhalus surur, menyenangkan hati dia. Ini kadang kita kasih, tak pernah dipakai. Pas ditanya, rupanya udah dijual. Menekan hawa nafsu. Makanya kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka, tengok orang yang di bawah. Menengok orang di bawah itu, tak sampai hati kita untuk berlebih. Poin yang pertama adalah jangan sangka kalau kita sudah Islam, kalau sudah sembahyang, lalu kemudian hawa nafsu kita hilang. Hawa nafsu tetap ada, kita hanya disuruh adalah mengendalikan hawa nafsu. Di bulan Ramadan inilah nafsu itu memang betul-betul terkendali. Pergi kita jam 12 siang ini. Janganlah jam 12 siang ini sholat Jumat Pak Ustaz. Ya habis sholat. Pulang nanti sholat Jumat, pergilah ke jembatan Leton, tengok ke bawah. Macam cincau di bawah. Air sungai Siak itu rasanya tinggal kasih santan sama gula merah aja sedikit. Begitulah hausnya kita, haus, panas. Lagunya lagu Gigi, panas.
Bapak-bapak berapa banyak kalau ingat ibu suami-suami ini kalau udah jam 6 sore dihidupkan sepeda motor, pergi keliling. Kalau ditanya istrinya, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Wah, mau keliling, nampak salah lawa, angkat, nampak godok-godok, angkat, nampak penuh, 10 plastik kiri, 10 kanan. Begitu sampai di rumah, letakkan di atas meja makan, berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2-3 teguk air, masuk sebelah kurma. Apa kata istri? Tengoklah bang. Iya ya, itulah hawa nafsu itu dia. Masih syukur aku nafsu makan, kalau nafsu ke yang lain. Besok jangan ulang lagi ya. Iya, besok jam 6 pergi lagi. Kenapa manusia itu begitu? Karena memang nama dia manusia. Manusia itu diambil dari kata nasya. Nasya itu artinya lupa. Jadi kalau ada orang yang selalu dinasehati lupa, itu dia masih manusia. Ada yang lebih parah lagi. Nama lupa, anak lupa, bini lupa. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Ada orang naik motor, lupa pakai helm, tabrakan, jatuh, pulang ke rumah, lupa sama bini. Yang lain ingat? Agak terlambat kita orang. Itu namanya loading. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita tentang masalah keinginan, Pak Mambang Med ini, tanah itu luas, mahal, strategis, diwakafkannya. Padahal kalau dia mau, dia jual buat itu, ini bisa, diwakafkan. Tapi bukan ke kami. Ke kakak kelas saya, alumni Mesir juga, masih satu geng. Circle, lama circle. Begitulah. Jadi munculnya awal yayasan ini waktu itu COVID-19. COVID-19. Saya di rumah 6 bulan, tak keluar, lockdown. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, stop di rumah. Jadi waktu itu saya datanglah ke Ustadz Al-Nab, ketua yayasan. Ustadz Al-Nab, ya kita halal bihalal. Pas halal bihalal itulah curhat. Tanggal 6, bulan 6, 2020. Makanya nomor rekening kami di BRK ini 6666. Jangan lupa transfer. Saya bilang sama kawan-kawan, kita duduk bersama, ini COVID merajalela, sudah banyak yang meninggal. Judul duduk kita ini adalah mau dibawa kemana hubungan kita. Ini ku tengok udah banyak orang mati nih Ustaz Alam. Pesanku cuma satu, kalau aku mati, kalian jangan datang. Kenapa begitu? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Karena kalau kau tengok-tengok antara aku dengan kalian, nampaknya aku lebih dulu. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Ini puasa ini. Jadi kita nggak bisa tablik akbar Ustadz, nggak bisa ceramah, nanti ditangkap polisi. Jadi gimana? Kumpulkan nama orang-orang kaya beserta alamatnya lengkap sepekanbaru, nanti saya akan datang ke sana. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang kami tak datang, berarti kalian belum cukup kaya. Di inventarisil Ustadz Anop lah, alamat datanglah. Waktu datang nggak ada ceramah, nggak ada tabligh akbar, cerita mati aja. Ini Pak, udah banyak yang mati. Kalau Bapak mati, rumah besar nih tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Surat-surat nih berubah semua Pak. Surat tanah, akte notaris berubah. Surat STNK, BPKB, SIM berubah. Dan yang paling menyakitkan Pak yang berubah itu adalah surat nikah. Mereka menunggu hanya 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama Bapak pun berganti dengan nama Bronis, Brondong Manis. Mendengar itu
Langsunglah orang itu mewakafkan tanah. Banyak kali kami. Kami pun ceklah ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil BPN, mohon maaf Pak Ustadz, ini tanah bermasalah. Tumpang tindih ini Pak Ustadz, suratnya sampai 5 ini. Kata. Pak Haji, iya, rupanya tanah yang kemarin itu bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Ada yang membawa peta, bukan tanah, peta dibawakannya. Peta, dibukanya peta itu di depan mata saya. Pap, buka peta. Mana yang Ustadz mau tunjuk? Wah, apa enggak bergetar hati awak? Langsunglah saya pilih yang paling strategis pinggir jalan. Ini Pak, tengok besok Pak Ustadz. Pas kami tengok situ, Satpol PP sama pemuda Pancasila keliling. Togak Satpol PP sama pemuda Pancasila. Kami tanya, apa ini? Sengketa Pak Ustadz. Rupanya orang ini memasukkan kami ke konflik Ukraina Rusia. Sampai juga latih orang ini saya pikir. Begitulah. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Waktu itu Ustadz nggak ada datang ke tempat Pak Mambang. Pak Mambang di Batam. Saya jumpa beliau Batam. Ini pun beliau akan ke Batam lagi. Lagi pula Pak Mambang sudah mewakafkan tanah luas untuk sahabat kami. Tapi walaupun begitu kalau ada lagi kami terima juga. Ya, yang ada itu kan tolak bala. Tolak tanah mana ada? Oh gitulah. Akhirnya datanglah Pak Edward Sanger. Kata Pak Edward, saya PNS Pak Ustadz, gaji pertama saya nih Pak Ustadz. Inilah saya belikan tanah. Ustadz jual, buat pesantren di tengah kota Pekanbaru. Lama saya berpikir, kalau kita jual tanah yang di Palas ini, lepas dari jembatan Leton sampai Simpang Bingung, yang bingung-bingung lagi, belok kiri. Nah, sebelum TPU Kopit agak 500 meter, ada pesantren situ yang megah, cantik. Semua orang yang kami bawa masuk ke pesantren itu macam menengok kucing Anggora. Semua udah kami bawa. Ustadz, Menteri Agama Mesir Syekh Usamah Al-Azhari kami bawa ke sana. Tablik akbar meriah. Dulu waktu pertama kami buat pondok situ, apa kata orang? Siapa yang mau datang ke sini nanti? Begitu kami buat pondok, berdatangan. Ustadz Hanan At-Taki sampai, Ustadz Salim Afillah sampai, Abu Yahya sampai, Ustadz hebat sampai. Sampai Bang Daniel Mananta pun kami bawa ke situ. Sama istrinya, Kristen. Bawa, naikkan ke atas. Tengoknya semua. Pas mau bulan puasa, dikirimnya kain sarung. Sama peci, sama baju untuk anak-anak pesantren. Makanya kalau ada orang Islam yang nggak ngasih, parah kali. Oh gitulah hebat. Ada satu bapak, datang dia ke pesantren Nurul Azhar, belum lagi masuk ke dalam, baru nengok pagarnya aja, tepukau dia nengok pagarnya, langsung dia jumpai Ustadz Al-Naf, kata dia, saya baru menengok pagarnya aja, saya yakin ambil tanah saya yang di sana 2 hektar. Itulah yang kami buka Nurul Azhar cabang 2. Kasihnya 2 hektar lebih, yang sekarang bangun baru tadi. Nanti kalau berhasil kalian, saya kasih yang bagian depan ini 4 hektar. Wah, bapak tuh kalau masuk surga itu memang kelas prioritas lah memang. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa bisa ditekan hawa nafsu nih? Saya yakin yang dipikirkannya adalah yang kedua. Yang pertama nengok ke bawah, yang kedua adalah nengok ke atas. Bahwa dunia ini rendah, yang kekal abadi nanti di surga insyaallah. Amin ya rabbal. Ini kalau saya tengok dari wajah-wajah Bapak Ibu yang di hadapan saya ini wajah-wajah bahagia yang enggak ada utang. Dari mana Ustaz tahu? Nampak dari senyumnya yang lepas. Orang kalau banyak utang, dia senyum cuman agak tertahan. Nah kan, lepas kan? Padahal lapar inilah. Bisa senyum lepas. Ini menunjukkan orangnya bahagia semua. Tapi nggak tahu juga lah ya. Kita kan cuman husnuzon saja. Jadi setelah kita tengok ke bawah, kita tengok ke atas, bahwa kita ini tak lama.
Coba tunjukkan orang Pekanbaru, orang Riau yang kaya-kaya dulu. Tadi saya tengok tadi, direktur, dulu kan namanya pertama bukan Bank Riau Kepri, Bank Pembangunan Daerah BPD. Direktur pertama BPD 1966, Pak Raja Ripai Rahman, 1966. Tadi waktu saya tengok, mak 66, aku aja 77 lahir. Saya belum lahir, beliau sudah direktur Bank Pembangunan Daerah, berubah menjadi Bank Riau Kepri, berubah lagi terakhir menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Mana orang kaya-kaya di Riau? Meninggal. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Apalagi yang BPJS. Mana bangsawan-bangsawan, mana raja-raja Melayu, mana datuk-datuk, mana sultan-sultan. Mati semuanya. Kita ini hidup ini macam main catur. Waktu papan catur itu dibuka, ini raja, ini queen, ini kuda, ini benteng, ini pion. Tapi begitu permainan selesai, pop, masuk semua. Semua berada di lubang yang sama. Boleh untuk update status yang ini. Semua yang hebat-hebat, pejabat-pejabat, orang-orang kaya, apalagi yang baru-baru dilantik, gubernur, wali kota, takut kali mati. Kenapa Ustaz ngomong gitu? Gubernurnya tak datang. Di Jakarta ada urusan, ada acara. Beliau sudah mengunjungi BRK Syariah. Jadi yang namanya konsumtif itu tidak akan terjadi, kuncinya dua saja. Tengok ke bawah, anak yatim, fakir miskin, duafa, tengok ke atas, bahwa kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal abadi mana? Yang kekal abadi adalah pesantren Nurul Azhar, gratis 25 orang setahun, dan sekarang kami buka cabang sebanyak-banyaknya. Cabang di mana tuh Ustaz? Talang Mama. 5 jam dari sini baru sampai ke Rantau Langsat. Tinggalkan mobil di Rantau Langsat, 5 jam pula lagi naik sampan ke dalam, pula sampai ke air Bomban di atas. Ini berat, biar aku aja. Kalian transfer aja. Saya masuk ke sana 6 bulan sekali, setahun sekali, 6 bulan sekali ke sana, 6 bulan lagi kami ke Bagan Benio. Waktu saya dijemput pakai helikopter ke Malaysia, maksudnya saya ini level-level helikopter. Itu sebetulnya yang mau saya ceritakan ini. Saya tengok ke bawah, lalu saya foto. Saya foto sampai di Kuala Lumpur, pilotnya ngomong, Ustaz tahu tempat yang Ustaz ambil gambar tadi? Di mana tuh? Itu Bagan Benio Ustaz. Dalam hati saya, itulah tempat aku bolak-balik. Dari sini pergi ke Duri, dari Duri terus ke Tasik Serai, tinggalkan mobil di Tasik Serai. Setelah itu naikkan kaki celana ke lutut, karena akan masuk ke lumpur Bekubang. Sampai di dalam baru naik speed terus. Rupanya kami sedang memasuki hutan biosfer 700.000 hektar, hutan cagar alam gambut terluas di dunia. Di dalam itu ada manusia yang tak sekolah. Kenapa orang tak mau kampanye di dalam? Tak cukup DPT, daftar pemilih tuyul, dan DPS, daftar pemilih setan. Manusianya sikit. Masuk ke dalam, kami buatkan pondok pesantren, ada aulanya, ada masjidnya, ada kelasnya, dikirim guru, digaji 2,5 juta, pontang-panting lah mencarikan duitnya. Setiap saya mau masuk ke dalam, banyak kali orang mau ikut. Kami mau ikut, kami mau ikut, kami mau ikut, kami mau ikut. Lalu saya bilang, kalau ikut dengan kami, minyak tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, dan tak ada duit di dalam. Tak jadilah Pak Ustaz. Syarat kami kalau mau masuk ke dalam, semua tanggung sendiri dan tak ada duit di dalam. Alhamdulillah sampai hari ini. Apa sebetulnya yang mau kita cari? Ustaz dalam kan cuma mau buat konten aja biar viral. Untuk apa lagi saya viral? Saya udah capek viral ini. Payah. Mau makan pun kita payah.
Saya di mana-mana restoran di Pekanbaru ini mau makan payah, apalagi siang Ramadan ini. Coba kalau kita tak viral, kan bisa kita masuk rumah makan setan. Yang kakinya nampak, kepala tak nampak itu. Saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar. Satu provinsi ini saya datangi sekali. Jawa Barat sekali, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Di rumah saya Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis itu saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai kepala rumah tangga. Saya bawa anak istri saya jalan, saya makan, saya pergi ke mall. Makanya kalau ada di antara Bapak Ibu ngelihat macam-macam saya di tempat nonton, Ustaz Somad ya, mirip saya bilang. Orang ini awak di situ pula disapanya. Artinya apa? Bahwa berilah Ustaz itu kesempatan. Dia juga punya keluarga, dia juga punya manusia. Yang tabligh akbar aja terus. Kasih juga dia kesempatan untuk membawa anak-anak untuk main-main di atas mall. Lalu kemudian setelah itu barulah kita sebagai manusia biasa bahwa kita ini semua punya hawa nafsu, dan ketika nafsu ini dikendalikan dengan baik maka tidak lagi kita konsumtif. Ini Pak Ustadz, bank syariah ini sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Ada orang ngomong gitu. Alah, bank syariah itu sama bank konvensional kan bedanya tipis saja Pak Ustadz. Pas datang assalamualaikum, pulang assalamualaikum. Saya bilang kalau bodoh, bodoh aja, jangan tunjukkan kali. Iya. Banyak orang sekarang tak malu memproklamirkan kedunguannya. Waktu Tuhan bagi otak, dia nggak hadir. Absen. Ustaz Somad ini kok bercakap itu pedas sekali kurasa. Jadi, ketika saya memberikan pinjaman, lalu kemudian saya menarik keuntungan sebesar-besarnya tanpa mau tahu, mau kau susah, mau kau rugi, yang penting ku ambil. Saya adalah rentenir lintah darat. Saya punya uang 100 juta, misal. Walaupun Bapak Ibu nggak yakin saya punya sebanyak, yakinkan aja lah. Saya pinjam punya 100. Lalu kemudian saya pinjamkan pakai ekonomi syariah, namanya mudharabah bagi hasil. Ustadz, ku pinjam duit Ustadz 100. Nih, untuk apa? Saya mau ternak puyuh Pak Ustadz. Maka saya pun sangat perhatian sama dia. Kenapa? Karena kalau sampai ternak puyuhnya ini rugi, berarti duit saya tak balik. Dan saya ikut rugi. Beda sama rentenir. Kalau rentenir, ini duitku 100, terserah kau mau untung mau rugi, yang penting aku dapat balik untung. Tapi kalau syariah tidak begitu. Ada prinsip keadilan. Ini duit ku pinjamkan 100, kalau untung nanti kita bagi, kalau rugi nanti kita tanggung bersama. Nih. Lalu saya pun mulailah browsing cari cerita tentang puyuh di internet. Begitu saya dapat informasi, saya telepon dia. Jadi ternak puyuh itu jadi, tolong kau pindahkan, jangan dekat airport. Kenapa? Karena puyuh ini tak boleh terkejut. Kalau didengarnya suara pesawat, dia stres. Kalau dia stres, dia tak mau berbini. Nanti dia tak bertelur. Nanti dia stres. Nanti dia mati. Nanti dia tak berkembang biak. Begitu terdengar petir menyala di malam, buap, langsung saya bangun. Bukan yang saya doakan diri saya, yang saya doakan, ya Allah, sehatlah puyuh-puyuhnya itu, ya Allah. Tengok. Begitu jumpa, rentenir tak mau tahu tentang keadaan kita, la salam wala kalam, macam tak kenal. Tapi orang syariah begitu jumpa, apa kabar? Sehat. Kenapa? Karena kalau sampai dia tak sehat, mati, tak balik duit. Itu yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu. Prinsip keadilan, mendoakan orang lain, bertanya tiap hari WA, sehat ya? Agak panas dingin Pak, mudah-mudahan cepat sehat. Kirimkan dokter puskesmas. Itu yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selamat. Dulu ketika Bang Riau Kepri ini masih satu divisi syariah, masih konvensional, waktu itu banyak yang mau resign. Kalau masih ingat waktu itu mau resign, kami mau resign. Saya bilang jangan kalian resign. Kalian tetap di sini karena tak lama lagi berubah nanti dari saya.
Sementara nanti berubah jadi syariah, gimana Pak Ustadz? Siapa nanggung dosa kami? OJK nanggung dosa kalian, saya bilang. Waktu itu Pak, waktu itu. Kebetulan Pak OJK-nya ada waktu itu. Nah, alhamdulillah tak jadi mereka resign. Tapi jangan berlindung di balik Allah. Karena malas, insya Allah. Kau datang besok ya? Insya Allah. Padahal tak mau datang. Kenapa ini BRK sejak menjadi syariah ini kurang etos kerjanya? Serahkan pada Allah. Ini bukan syariah. Dia mesti berstrategi. Coba tengok Nabi Muhammad SAW hijrah itu. Nabi SAW penuh dengan strategi. Siapa yang menemaninya di atas? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang menggantikan di tempat tidur? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang pura-pura, kalau bahasa Jawanya, ngangon kambing, ngasih makan rumput? Amir bin Fuhairah. Siapa yang membawa berita dari Makkah siang naikkan ke atas malam? Abdullah bin Abi Bakar. Siapa yang membawa makanan naik ke atas? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang menjadi guide penunjuk jalan? Abdullah bin Uraiqid. Kalau bahasa kampung kita, the right man on the right job. Tempatkan orang di tempatnya. Ketika masalah nyawa taruhannya, letakkan saudara Ali bin Abi Thalib, letakkan di atas tempat tidur karena taruhannya nyawa. Ketika bebannya tidak terlalu berat, Abu Bakar Siddiq. Begitu. Saya ini orang tua yang bijaksana, mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk Bang Riau Kepri Syariah, Abu Bakar Siddiq. Saya ini anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Saya ini anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Saya ini anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Saya ini sampai sekarang masih bingung Pak Ustadz. Bijaksana tidak, kaya tidak, bertenaga tidak, cerdas tidak, Abu Lahab. Tidak mungkinlah Allah tidak memberikan potensi kemampuan pada kita. Ini semua ada kemampuan-kemampuan. Hanya saja mungkin belum nampak lagi. Entahlah Pak Ustadz, aku suamiku itu sejak nikah sampai sekarang tak nampak entah apa kemampuan dia. Satu kemampuan dia Bu, apa? Mendampingi ibu. Betul-betul Pak Ustadz. Kalau tak ada dia tak tahulah Pak Ustadz. Kemana saya pergi, yang mencucikan popok anak dia, yang masak dia. Kalau ada model bapak-bapak seperti itu insya Allah kalau mati tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah diazab. Kenapa? Udah azab kali udah. Nah, lepas kali ketawa orang ni kita tengok. Insya Allah kalau puasanya betul, dia tidak lagi konsumtif dan dia insya Allah peduli ke bawah, peduli ke atas, mati istiqomah, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Pokok pangkalnya semua berasal dari makanan. Yang jahat di badan kita ini mana yang jahat itu sebetulnya? Apakah tangan jahat? Enggak. Apakah kaki jahat? Tidak. Apakah mata jahat? Tidak. Yang jahat itu mana? Yang jahat itu adalah pikiran. Pikiran ini jahat datangnya dari mana? Karena dia dapat darah. Ini otak kita ini dapat darah. Darahnya datang dari mana? Dari jantung. Oh, kalau begitu jantung jahat, jantung berdegup dan berdetak, 2 jari di bawah terasa itu. Itu kalau yang normal. Kalau tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Macam mana? Ada yang macam itu? Apalagi dekat-dekat air raya nih. Toples belum dibeli, gorden belum berganti. Mau balik kampung mobil masih lama. Kenapa yang dicakapkan Ustadz ini tepat betul sama aku? Jangan-jangan suamiku membisikkan ke dia tadi. Saya ini Ustadz yang tak bisa dibisik-bisiki siapapun. Saya menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Jangankan yang kalian bisikkan, yang saya rencanakan pun kadang tak keluar. Jadi semua pokok pangkalnya dari makanan. Itu kenapa kita dilarang makan babi. Kenapa tak boleh makan babi? Karena babi itu semua yang maaf, taiknya pun dimakannya. Babilah binatang. Kenapa babi itu menunduk Pak Ustadz? Karena dia malu, ayahnya babi.
Apa kata, udah mau dekat-dekat Idul Adha ini, udah mau dekat Idul Adha, lewat kambing, lalu kata babi, selamat Idul Adha ya kambing, katanya. Mau sakit hati kambing kan? Kata kambing, diam kau babi, katanya. Mak kau babi, ayah kau babi, katanya. Atuk kau babi, katanya. Buya Hamka ditanya. Jangan pula gara-gara ini nanti ditanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Babi. Buya Hamka ditanya, kenapa orang Islam itu haram makan babi dan boleh makan ayam? Buya itu kan orangnya bijaksana. Ambil 2 ekor ayam jantan, masukkan 1 ayam betina dalam 1 kandang. Belaga ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan untuk mendapatkan ayam betina. Jangan ada ayam jago yang lain di antara kita. Begitu dimasukkan 2 ekor babi jantan dengan 1 babi betina, kerjasama orang tuh. Makanan sangat berpengaruh kepada pola pikir. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur. Makanya di bulan Ramadan ini makanan kita tuh kita jaga betul. Air wudu. Coba nanti tengok di musola, di masjid, di surau dilanggar di bulan Ramadan orang Islam kalau dia sedang kumur-kumur, sekali memasukkan air ke mulut meludahnya 10 kali. Coba tengok, coba perhatikan. Sampai tisu tuh sampai kering mulut. Setetes air wuduknya takut dia masuk ke tenggorokan merusak puasanya. Tapi makanan haram, hantam kromo, riba sude, sikut kiri, sikut kanan, tanduk depan, sipak ke belakang, zolim, aniaya, tipu-tipu, bohong, dusta, korupsi, tak takut merusak akhiratnya. Bukan kata saya, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tak terasa, udah habis 1 jam. Tadi saya berdiri 10:30, sekarang sudah jam 11:30. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya bersih, waktu itu begitu cepat berlalu. Iya, tanyalah sama bapak-bapak, tanyalah sama orang yang biasa memberi kata sambutan, ceramah, narasumber, tanyalah. Itu terasa itu. Saya pribadi kalau ceramah saya di depan orang yang terbuka hatinya, cepat kali waktu. Tapi kalau ceramah orang yang sedang suntuk, lama. Pas mau buka puasa. Maka saya kalau diundang ceramah membuka puasa tak mau saya. Macam enggak bergerak jarum jam. Begini, dia pun nengok kita. Garuk-garuknya kepala. Selesai tausiah saya bilang, saya tadi Pak, Bu, waktu kultum menjelang berbuka tadi lama kali saya rasa, saya bilang. Terus kata mereka, kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, paham untuk diri saya sendiri dan kita semua insyaallah. Insyaallah tidak menjadi manusia yang konsumtif dengan benarnya kita mengatur hawa nafsu ini, dan insyaallah kita selamat dari riba karena kita sudah bergabung dengan Bank Riau Kepri Syariah. Batu cantik hijau berkilau dari kota Makkah. Kalau mau hebat Riau, maka bergabunglah dengan Bank Riau Kepri Syariah. Saya minta 10 jari 11 dengan kepala kepada seluruh masyarakat Riau, bapak, datuk, nenek, alim ulama, cerdik pandai, tolonglah menabung di Bank Riau Kepri Syariah. Kenapa? Karena kalau tidak, ini bukan masalah harkat martabat Riau, bukan masalah BRK, masalah harga diri saya. Setiap saya lewat di sini, bawa anak saya, ditunjuk anak saya, babah, kata. Video saya terus dipajang di situ. Babah, kata Sami. Kata Hazik, babah, kata. Dalam hatiku, kalau sempat nggak naik, mancur lah namaku ini. Makanya sampai sekarang, belum pernah saya menanya ke Pak Direktur, ke Pak Komisaris, belum pernah saya tanya, bagaimana peningkatan? Karena kalau sampai tak meningkat, jantung saya yang kena. Tapi kalau Ustaz Anwar ditanya, bagaimana pendapatan? Tadi waktu Ustaz Anwar ngomong tadi, kalau sampai tidak sesuai pendapatan Bank Riau Kepri Syariah untuk mensupport APBD Riau,
Waktu dia ngomong gitu dalam hati saya, mak kena juga aku nih. Mudah-mudahan bersama kita menjaga Riau ini, bangga kita sebagai orang Riau. Kalau memang betul mencari kehidupan di sini, duitnya juga kita serahkan, kita simpankan, kita amanahkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Bapak dan Rem, tentara yang tugasnya di sini hanya beberapa tahun, dan beliau menabung, menyimpan duitnya di BRK Syariah. Ibu bapak nanti bilang ke suaminya, bang, bapak tuh jenderal bang, di BRK dia nabung, kau baru jadi hansip. Mohon maaf Pak Hansipnya tersinggung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Ala hazihin niyah, semangat bekerja, semangat untuk membangkitkan ekonomi Riau. Ingat, defisit 2 triliun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah ya Allah. Allahumma tawil umurana, berikan berkah pada umur kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Riau bumi lancang kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwan ni'mah wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Bil khusus pada keluarga besar, pejabat-pejabat, nasabah Bank Riau Kepri Syariah ini ya Allah. Allah maktim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal syahril mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan yang penuh dengan kemuliaan, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama para nabi, bersama para orang mati syahid, bersama orang yang benar, bersama orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.